Selamat berjumpa kembali, wahai pecinta perfilman di dunia ini. Welcome back di Jawara Movie Review, guys. Film ini yang akan kita kuliti adalah film drama Korea berjudul Happiness yang tayang perdana pada 5 November 2021 yang lalu. Drama ini menceritakan tentang apartemen yang terkena wabah penyakit menular. Happiness merupakan drama bergenre thriller yang digarap oleh sutradara An Gil-ho berkolaborasi dengan penulis naskah Han Sang-won. Drama ini dibintangi oleh Han Yo-jo, Park Hyung-sik, dan Jo Woo-jin. Kisah berpusat pada wabah virus yang menyebabkan penderitanya mengalami kehausan yang tidak berkesudahan. Mereka dikumpulkan dalam satu gedung asrama universitas yang sudah tidak terpakai. Episode pertama drakor Happiness menceritakan dahulu kisah saat Yoon Sae-byon atau Han Yo-jo dan Jung Yi-hyun atau Park Hyung-sik duduk di bangku sekolah SMA. Keduanya bertemu karena salah satu dari mereka ada yang bersikukuh tidak mau berpindah untuk terjun bebas dari atap gedung, padahal ia di zona berbahaya. Muncullah Yo Sae-bom yang lantas dengan sengaja mendorong pria tersebut agar cepat turun dan sekolah pun bisa cepat bubar. Keduanya dipertemukan kembali saat mereka sama-sama telah dewasa. Keduanya menjalani pekerjaan yang saling berkaitan. Yoon Sae-bom melatih juniornya di divisi kepolisian, sedangkan Yi-hyun kerja sebagai tim kepolisian, sembari terkadang memakai seragam yang tidak beraturan. Permasalahan muncul ketika adanya kematian dari penduduk apartemen setempat, yang ternyata pelakunya seperti zombie. Pelaku tersebut diketahui mendapatkan pil obat dari Lee Jong-tae. Lee Jong-tae adalah junior yang tengah dilatih di kepolisian unit divisi Yo Sae-bom. Sae-bom segera mengecek ke ruang pelatihan. Ternyata Lee Jong-tae sedang mencoba menggigit rekan sekamarnya. Sae-bom mencoba menembakkan peluru ke kaki Jong-tae, namun Jong-tae tetap bisa kembali dan menyerang siapapun yang ada di ruangan, termasuk Sae-bom. Setelah itu, semua yang ada di ruangan berhasil keluar, dan Sae-bom sudah bersiap di depan pintu, khawatir Jong-tae tetap menjadi zombie. Ternyata terdengar suara minta tolong. Jong-tae sudah kembali menjadi manusia lagi, tetapi kewaspadaan tetap dirasakan Sae-bom. Ia lantas memanggil tim medis dan segera diselesaikan oleh mereka. Ternyata Jong-tae melakukan hal seperti itu karena telah mengkonsumsi obat yang tidak diketahui dari mana asalnya. Mereka berdua dibawa ke tempat karantina. Karena Sae-bom ia terkena cakaran, ia juga dibawa untuk diteliti lebih jauh lagi. Ketika Jong-tae dan Sae-bom berada dalam satu lingkungan asrama Universitas Wonjun, yang mana itu adalah tempat karantina yang ternyata tidak hanya mereka berdua, tetapi diisi oleh banyak orang. Yi-hyun yang menjadi orang terdekat Sae-bom khawatir akan keadaan teman dekatnya itu dan bertemu dengan letnan yang membawanya ke pusat karantina. Yi-hyun kembali lagi ke tempat kejadian di mana seseorang yang mengidap infeksi yang sama dengan Jong-tae, dan Yi-hyun pun menemukan pil itu yang membuat manusia berubah menjadi aneh. Yi-hyun kembali ke asrama untuk bertemu teman sekamarnya. Ia membawa pil yang ia bawa dan meminta temannya untuk meneliti itu semacam narkotika atau apapun itu. Sae-bom di ruang pemeriksaan untuk mengetahui keadaannya yang lebih lanjut karena terkena cakaran itu. Sae-bom pun tidak boleh pulang, ia harus tetap berada di dalam ruangan karantina itu. Sae-bom merasakan kegaduhan di ruangan sebelah dengan banyak teriakan, dan ternyata sumber dari teriakan itu karena di dalam asrama Wonju sudah banyak yang terinfeksi. Ia pun sudah tidak diberikan fasilitas apapun semasa karantina. Next, obat pneumonia-nya. Efeknya semacam halusinasi dan ia beda dengan narkotika. Setelah mendapatkan informasi tentang ini, ia segera menemui letnan untuk berbicara soal pil tersebut. Sae-bom pun mulai melakukan tes kembali. Selama ia berjalan, Sae-bom melihat Jong-tae. Ia dihadang oleh tentara yang mendampingi untuk masuk ke ruangan itu. Namun Sae-bom memberontaknya dan menutup pintu kamarnya. Rasa penasaran Sae-bom dengan Jong-tae dengan memberikan beberapa pertanyaan yang membuat rasa penasarannya itu besar dan tidak takut akan serangan itu. Jong-tae merasa kehausan dan meminta tolong kepada Sae-bom untuk ambilkan air minumnya. Namun Jong-tae berubah ganas dan ingin menggigit Sae-bom. Tak lama kemudian para tentara masuk untuk mencegahnya.
Saibom melihat ke arah CCTV yang ia curigai, bahwa setiap kamar diawasi oleh CCTV dan diawasi oleh letnan itu. Tak lama kemudian, Yi-hyun tiba di asrama. Saibom pun lolos dalam tes uji coba itu. Ia pun disuruh keluar, tetapi ia ketemu Yi-hyun. Dengan kagetnya, Saibom bertanya, kenapa ia bisa ke sini. Yi-hyun memberikan pil itu kepada letnan untuk diteliti lebih jauh lagi. Apa semua ini yang menyebabkan kegilaan para manusia yang mengkonsumsinya? Yoon Saibom bercita-cita memiliki rumah sendiri di sebuah apartemen. Kemudian ia menemukan apartemen yang ia inginkan, tetapi dengan syarat harus sudah berumah tangga. Untuk itu, ia mengajak teman saat pada masa sekolahnya terdahulu, Jung Yi-hyun, untuk tinggal bersama dan menikah. Mereka pun tinggal di apartemen tersebut. Keduanya tampak serasi, saling melengkapi, terutama Saibom yang seolah tak peduli dengan rekannya, Yi-hyun. Yoon Saibom tampak bahagia seorang diri karena akhirnya bisa memiliki rumah dan kamar sendiri. Itu terjadi karena Yoon Saibom di masa lalu penuh tekanan dari keluarganya. Ia hanya menginginkan kamar sendiri, benar-benar miliknya sendiri. Kemudian di tempat lain, penyakit yang diduga dari obat rancangan suatu perusahaan tersebut ternyata akan berefek tidak menentu pada pengkonsumsinya. Jika ada yang tertular sebelumnya dari pengidap penyakit tersebut, maka korban yang tertular itu tak bisa ditebak akan bereaksi kapan. Ia akan merasa kehausan dan menyerang manusia. Temannya, Lee Seung-yong, ia juga sebelumnya terkena cakaran dari penderita penyakit menular itu karena dirinya memiliki keluarga dan sepertinya membutuhkan uang cepat. Ia mendapat tawaran dari seorang reporter agar membocorkan tempat karantina Universitas Wonjung. Kemudian ia berdalih bahwa dirinya terkena cakaran itu. Namun ia memberitahukan bekas lukanya itu di tempat berbeda. Ia memanipulasi dengan cara menyayatkan pisau di tangannya. Itu semua ia lakukan demi bisa masuk ke pusat karantina tersebut dan segera ia keluar dari tempat tersebut dan membocorkan semua yang terjadi di karantina itu kepada reporter agar diberi uang. Saibom mendapatkan informasi bahwa korban parah lainnya dipindahkan ke truk pendingin. Kemudian tak lama, Seung-yong yang mengetahui lebih dulu soal rahasia tempat tersebut, ia lantas menelusuri seorang diri terkait tempat tersebut. Karena Seung-yong membuat gaduh di dalam truk pendingin yang berisi para zombie itu, akhirnya satu persatu zombie bangun dan perlahan seperti menyerang Seung-yong. Keadaan menjadi ricuh dan Seung-yong pun terjebak di truk pendingin yang berisi penderita penyakit aneh tersebut. Yoon Saibom dan Jung Jin-hyun pindah ke komplek apartemen Seyang Forest Leisure. Untuk mendapatkan unit di Seyang Forest Leisure, Jung Yi-hyun dan Yoon Saibom harus menikah. Apartemen di kompleks Seyang Forest Leisure diisi oleh penghuni dari kelas yang berbeda. Sementara itu, Yoon Saibom curiga dengan penghuni lantai atas apartemennya. Yoon Saibom mendatangi tetangga apartemennya dan mendapati Park Min-ji telah terinfeksi wabah orang gila. Beruntung Jung Ji-hyun datang tepat waktu dan menyelamatkan Yoon Saibom. Virus penyakit orang gila mulai menyebar di apartemen Seyang Forest Leisure yang dihuni Yoon Saibom dan Jung Yi-hyun. Komplek apartemen akan ditutup untuk mencegah penyebaran ke seluruh kota. Ia mengira dirinya akan sendirian. Jung Ji-hyun sedang bertugas menangkap suami, Park Min-ji. Yoon Saibom tidak mengetahui Jung Ji-hyun ada di apartemen. Ia segera berlari memeluk Jung Ji-hyun.